Halo, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Saiba Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada pagi hari ini itulah masalah bab kedua, yaitu sistem hukum dan peradilan nasional. Standar kompetensi menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional. Kompetensi dasar 21. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional. Indikator 1. Menguraikan pengertian sistem hukum dan sistem hukum. Saya ulangi, menguraikan pengertian sistem, hukum dan sistem hukum. 2. Mendeskripsikan tujuan hukum dan sumber hukum. 3. Menganalisis penggolongan hukum dan sanksi hukum. 4. Menganalisis sistem peradilan nasional. Di sini ada Ibu tayangkan tentang peta konsep 2.1. Coba anak-anak kami perhatikan yang Ibu tayangkan. Yang pertama, sistem hukum dan peradilan internasional. A. Pengertian sistem. Kata sistem dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KBBI mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Unsur-unsur dalam sistem mencakup 1. Seperangkat komponen, elemen, bagian. 2. Saling berkaitan dan tergantung. 3. Kesatuan yang terintegrasi. 4. Memiliki peranan dan tujuan tertentu. 5. Interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar. B. Pengertian hukum. Pengertian hukum di sini dibagi dalam beberapa ahli pakar. Yang pertama adalah menurut Profesor Mr. E.M. Myers, yaitu hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. 2. Menurut Leon Duguid, hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya. Yang ketiga, menurut Dr. Randus E. Utrecht SH, hukum adalah himpunan peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Sementara di dalam unsur-unsur dalam pengertian hukum itu terbagi lagi menjadi 4, yaitu pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4.
adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Maka di sini diambillah bertolak dari pengertian sistem dan hukum yang telah dikemukakan di atas. Yang dimaksudkan dengan sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warga negaranya. Bagian C-nya, tujuan hukum. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Tujuan dibuatnya hukum menurut sebagian pakar ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut Subekti SH. Ia mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang mendatangkan atau ingin mencapai kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Nah, adik didik kami, di sini bisa kamu lihat ada beberapa para ahli pakar lagi. Nah, coba kamu baca dan kamu simak. D. Sumber hukum. Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum material dan sumber hukum formal. Macam-macam sumber hukum yang pertama itu adalah undang-undang, traktat, kebiasaan, doktrin, dan jurisprudensi. Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2003. Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Ketetapan MPR RI, 3. Undang-undang, 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disebut dengan Perpu. Yang kelima, peraturan pemerintah. 6. Keputusan presiden. Dan yang ketujuh, peraturan daerah. Dan yang berikutnya, penggolongan hukum ada dibagi dari berbagai macam. Di sini sudah Ibu tayangkan ada macam-macam penggolongan hukum. Dan anak didik kami, yang berikutnya, sanksi hukum. Macam-macam sanksi hukum, saya ulangi, macam-macam sanksi pidana pasal 10 KUHP. Pertama, hukum pokok yang terdiri dari A. Hukum mati, B. Hukum penjara yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah hukuman seumur hidup, 2. Hukuman sementara waktu, yang ketiga hukuman kurungan. Yang kedua, hukuman tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan yang terakhir pengumuman keputusan hakim. Di sini sudah Ibu tayangkan dan anak didik kami coba kamu perhatikan baik-baik. Dan di sini juga ada peradilan nasional yang sudah Ibu tayangkan. Nah, sampai disinilah anak didik kami. Untuk berikutnya Ibu berikan tugas dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.